Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita ketemu lagi di channel YouTube kita, Study Tech Channel. Untuk video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana merakit atau membuat running tag yang pada saat ini sudah sangat banyak dipakai di masyarakat umum, baik di toko-toko maupun di kantor-kantor. Maka dari itu kita perlu mengetahui dan supaya bisa membuat running tag tersebut. Jangan lupa tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel kita Study Tech agar channel kami dapat berkembang. Oke, untuk running tag kita akan mencontohkan ukuran 1 meter kali 20 cm. Seperti yang bisa kita lihat bersama, ini adalah running tag yang sudah kita rakit, ukuran 1 meter kali 20 cm. Ini adalah tampilan yang dari depan. Kemudian kita lihat tampilan dari belakang penutupnya. Silakan. Untuk kita lihat ini tampilan dari belakang untuk running tag-nya. Oke, adapun untuk bahan-bahannya atau keperluan untuk membuat running tag seperti ini adalah sebagai berikut. Bahan-bahan yang ada ini, yang pertama adalah panel P10-nya. Ini panel P10. Ini satu lembar panel P10 dengan ukuran 32 dot LED-nya, lebarnya dan panjangnya, serta lebarnya adalah 16 LED. Itu bisa kita lihat memanjang 32 LED dan ke bawahnya atau lebarnya adalah tingginya 16 dot LED-nya. Nah, kemudian alat atau bahan yang lainnya adalah power supply. Ini adalah power supply yang digunakan. Ini power supply SMPS sebesar 40 ampere. Ini 30 ampere. 40 ampere. Ini tergantung dari ukuran berapa meter running tag yang akan kita buat. Ini adalah power supply yang digunakan. Kemudian bahan yang berikutnya adalah kerangkanya atau aluminiumnya. Ini untuk sekarang ini aluminium seperti ini sudah banyak sekali disediakan di pasaran atau di toko-toko karena memang pembuatan running tag sudah sangat marak. Terus bahan yang berikutnya adalah kontrolnya. Ini kontrol untuk running tag-nya menggunakan power LED. Ini nanti kita gunakan power LED. Ini sudah ada wifi-nya dan ada juga port USB-nya. Ini port USB-nya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kabel datanya. Kabel data. Ini kabel data yang digunakan. Ini ada 3 atau 4 ini kabel datanya, tergantung dari jumlah panel yang digunakan. Terus yang berikutnya adalah kabel powernya, kabel-kabel yang digunakan untuk memberikan supply tegangan dari power supply yang digunakan ke panel P10. Terus bahan yang berikutnya adalah penutup belakang. Ini menggunakan seng. Ini ukurannya sesuai dengan ukuran yang kita buat. Terus yang berikutnya adalah baut yang diperlukan sejumlah kebutuhannya. Ini baut-baut yang digunakan. Oke, untuk alat-alatnya cukup sederhana. Ada bor yang digunakan untuk nanti memasang aluminium sebagai kerangka, itu menempelkan panel P10-nya ke kerangkanya. Ini panel aluminium siku yang nanti kita pasang di panel P10 dan kerangkanya. Bagaimana untuk alatnya adalah ada obeng, ada bor dan gergaji. Terus kabel power yang untuk power supply ke sumber listrik itu juga diperlukan.
itu untuk menyambung power supply ke sumber listrik AC. Ini kabel powernya. Terus bagaimana merakitnya? Ini bisa nanti dijelaskan oleh Azmi. Silakan Azmi menjelaskan bagaimana cara merakitnya. Silakan Azmi. Terima kasih. Pertama yang harus kita siapkan adalah bahan-bahannya ya. Tadi dijelaskan sama Pak Arifin. Ada P10, ada kerangka, dan juga tulang-tulang aluminiumnya ya. Untuk memasang P10 kerangkanya. Oke. Yang pertama kita pasang kerangkanya terlebih dahulu. Kita pasang tulang-tulangnya. Untuk tulang-tulangnya karena sudah saya buat, jadi langsung dipasang saja ya. Langsung pasang. Kalau link pembelian PS10 ini bisa saya taruh di deskripsi atau mungkin kalian pengen buat setelah data cara ini. Oke, sudah. Di sini kita akan membuat running tag yang menggunakan 3 PS10. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita memasang panel PS10 ke kerangkanya. Kerangkanya juga kita beli sendiri dengan kita pakai. Untuk atas bawahnya terserah kalian. Yang penting urutan panahnya itu harus urutan ya. Pasang. Ini kita pasang yang tengah. Nah, anak panah ini harus berurutan dari sumbernya. Misal kita sumber dari sebelah kanan, maka berarti kita harus memasang kontrolnya dari sebelah kanan ke kiri. Pasang. Kemudian kita baut. Untuk boxnya, karena ini tadi kita sudah dibor terlebih dahulu supaya video ini tidak terlalu lama. Saya rasa untuk pengeboran tidak begitu sulit, kita hanya mengepaskan, menyesuaikan dari lebar aluminium yang sudah kita potong selebar dari ukuran rangka yang tadi kita sudah sediakan. Untuk ukuran rangka ini kita sudah tersedia di toko-toko, jadi kita tidak perlu repot dalam pemotongan rangkanya. Kita hanya perlu memotong aluminium yang sebagai tulang-tulangnya untuk menempelkan ke rangka aluminium. Ya, kalau kalian pengen buat ya tonton videonya sampai selesai ya, supaya nggak ada yang salah nanti dalam membuatnya. Untuk buatnya yang kecil aja udah cukup sih, karena banyak dibuat. Ya udah. Sekarang kita sudah selesai membaut semua panel ke-10 nya ke kerangkanya ya. Seperti ini ya bentuknya ya. Kemudian yang kita perlukan adalah kita memasang kabel powernya. Untuk kabel datanya nanti kita bisa pasang terakhir, nggak apa-apa. Nah, disini menggunakan kabel yang kawat ya, bukan yang serabut, karena ini ampernya besar, jadi harus pakai kawat. Kalau pakai kabel serabut lama-lama gampang gitu, putus. Oke, kita VCC sambung ke VCC ya. Oke, udah ground dan pakai kabel warna hitam ya biar gampang membedakannya. Ya, untuk di panel P10 itu ada pot untuk VCC dan ground, itu untuk power supply-nya, dan pot untuk datanya, itu tulisannya hub 12 yang nanti akan kita pasang kabel datanya setelah pemasangan power supply-nya sudah selesai. Ini dilanjut memasang kabel sumbernya atau kabel powernya. Ini berurutan di seri. Ini VCC dengan VCC menggunakan kabel merah. Ini ground dengan ground.
kita pasang power supply-nya ya. Kita pasang power supply. Kita lihat biar dia 2 kali buka obeng. Nah, kita pasang. Untuk satu panel P10 paling hanya membutuhkan sebesar 5 volt ya. Ada 36 kali 16 LED. Voltnya hanya membutuhkan 5 volt saja. Jadi nggak memakan listrik daya terlalu banyak ya. Oke, untuk power supply kita terusin dulu. Kemudian kita pasang kabel datanya ya. Kabel data ini. Pasang kabel data. Nah, untuk petunjuknya udah ada yang sini, jadi nggak bakalan terbalik ketika kalian memasangnya. Oke. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, nah kabel data sudah. Kemudian kita pasang kabel data dari mikronya atau dari kotaknya lah. Ya, kita pasang. Nah, oke. Untuk posisinya terserah kalian. Yang penting posisinya gampang ya, nggak gampang jatuh. Nah, oke. Kemudian kita buat dulu power supply ya. Untuk power supply menggunakan botol agak panjang ya, karena agak berat power supply. Mungkin untuk satu paket pembelian di toko online ya sekitar itulah, nanti saya bisa taruh di deskripsi lah biar kalian tahu berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat running text seperti ini ya. Oke, untuk yang merah ini VCC kita pasang ke VCC ya, 5 volt. Oke. Pasang VCC 5 volt. Oke, dan yang ground kita pasang ground. Nah, kemudian kita baut. Nah, untuk pemasangannya sudah selesai ya. Mungkin kurang rapi ya, mungkin kalian bisa masang lebih rapi lagi. Untuk komponennya cuma ini aja sih, power supply, ada mikro, ada P10 nya. Oke. Nah, kemudian yang atas dan bawahnya mana? Nah, di sini ada panah-panahnya. Panah ini menunjukkan bahwa inilah yang di atas ya, atas. Nah, oke. Nah, seperti ini. Ini adalah tampak belakang dari running tag yang kita buat. Oke, nah kita balik. Nah. Oke, nah ini teman-temannya. Oke. Kemudian kita pasang kabel untuk menuju ke listrik. Nah, untuk kabelnya udah ada banyak ya, ada L, ada juga N ya. Kita pasang N dan L salah satu saja ya. Oke, problemnya jangan sampai kebalik ya, jangan N sama N dipasang kabel, nanti justru bisa meledak ya. Oke, nah ini ya. Nah, sebelum kita nyalakan, pastikan semua panel P10 sudah bersih dari debu-debu atau bekas-bekas kita menggorok ya, menggergaji, karena biasanya ada serpihan-serpihan aluminium yang bisa membuatkan panel P10 nya justru malah jadi error. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan P10 nya. Oke. Ya, nyala. Nah, ya. Ini program awal ya, tadi sebelum saya buat ini sudah saya praktekkan dulu berhasil atau tidak ya. Nah, untuk koneksinya sekarang pakai apa? Nah, untuk koneksinya mungkin zaman dulu kita pakai USB ya. Pakai USB kita buat programnya di komputer. Nah, sekarang kita sudah dipraktiskan dengan cara menggunakan WiFi saja ya. Hanya dengan WiFi kita bisa mengkoneksikan atau kita bisa mengatur-atur sebuah running text lewat HP saja ya. Oke.
untuk pengaturan dan pensettingan nanti bisa dilihat di layar bagaimana men-setting agar kita bisa mengisi tulisan yang ada di running tag tersebut.